Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara baru, di konten terbaru dari SMK Islam AA. Kalau kemarin-kemarin kita udah punya podcastnya SMK AA itu bersama para Habib. Ini kita punya konten baru yang keren juga, yang bisa menginspirasi juga dan banyak sekali manfaatnya. Di konten terbaru kita ada obrolan kelas. Terima kasih. Ini obrolan kelas itu jadi ada obrolan ketika kita waktu di kelas, juga bisa juga obrolan yang berkelas. Tergantung nanti gimana kita nyikapinnya aja. Oh ya, terima kasih buat yang sudah mendukung acara ini dari ketua yayasan kita dan yang lain-lain. Kita hari ini berkonten lagi setelah lama vakum. Dan di konten terbaru ini saya sudah mengundang tamu yang spesial tentunya. Saya sudah bersama alumni SMK Islam Ahdatul Abadiyah. Bernama siapa? Muhammad Solihin. Muhammad Solihin. Dulu angkatan berapa? Saya lulus 2010. Lulus 2010 berarti tahun 2007 ya? Dari SMK-nya. Iya. Kenapa saya harus mengundang beliau ini? Karena beliau ini sudah lama berkelana ke negara sepak bola, bukan Italia, bukan juga Argentina, tapi ke Eropa. Eropa. Jauh kalau Eropa. Kita jangan ke Eropa. Umroh aja nggak setahun sekali, haji aja cuma setahun sekali. Kemana lagi kita? Kalau ke Jepang, kita ketemu sama Doraemon. Kalau ke Eropanya spesifiknya mana, Pak? Itali. Oh, Itali. Wah, tadi berarti saya salah tuh. Iya, orang saya bilang London malah Itali. Italinya mana spesifiknya? Di Napoli. Jadi sekitar Itali, kemudian banyak sih kota-kota yang dikunjungin, gak cuma. Wow. Berapa lama tuh kira-kira? Kalau kan kita tergantung, kebetulan ini saya kasih review dulu. Gini. Sebelum itu kita disclaimer dulu nih ya. Okay, bahwa Pak Solihin ini sekarang notabene sudah menjadi guru di SMK Islam AA. Waktu itu jadi siswanya, sekarang jadi gurunya, tapi di antara 2010 sampai 2021 ya. Itu berkelana kemana-mana. Nanti kita tanya-tanya. Dari awal Pak, dari awal lulus kok bisa ngayap ke Eropa? Itu kesasar apa ngegojek? Enggak? Aduh, ini agak long short story. Awal dari lulus SMK 2010 itu Pak. Jadi saya kursus bahasa. Kursus ngelenong Pak. Kursus bahasa ya, kursus bahasa Inggris terutama. Jadi emang dari dulu suka, lulus dari SMK itu emang udah niat mau memperdalam ilmu bahasa Inggris terutama ya. Kemudian setelah kursus sedemikian lama. Berapa tahun tuh kursusnya? Kursus benar-benar real kursusnya 6 bulan. 6 bulan doang. Setelah itu biasalah belajar sambil ngajar gitu ya. Oke. Setelah itu ada tawaran masuk. Awalnya setelah lulus itu emang niatnya mau ada 3 aspek Pak yang saya mau kejar. Yeah. Jadi dari setelah lulus SMK itu emang kuliah dulu Pak. Kuliah 4 tahun. Setelah 4 tahun itu baru. Kuliahnya di Indonesia ya? Di Indo. Di Indonesia. Alhamdulillah di Indo ya. Kampusnya daerahnya aja lah? Daerah di Jakarta Utara. Pasti UPAUL namanya. Universitas Pasar Uler. Iya, bisa jadi. Tapi ternyata bukan. Oke. Bukan ya. Pokoknya salah satu kampus swasta di Jakarta Utara. Berarti S1. S1-nya. Oke, terus? Kemudian setelah itu emang awalnya itu nggak kepikiran mau bisa berkarir di luar gitu ya. Karena saya maunya setelah bisa bahasa Inggris itu ada 3 aspek yang saya mau kejar. Pertama, kalaupun harus kerja di darat, pengennya kerja di embassy gitu pada saat itu. Kalau pemerintahan gitu. Di kedutaan. Jadi entah itu translator, entah itu administrationnya gitu ya. Kemudian kalau di udara pengennya ya jadi flight attendant pada saat itu. Terus kalau di laut ya pengennya jadi ikan.
Jadi putra Oh, duyung. jadi Pak. putra duyung. Jadi Jadi apa? ya apapun lah itu, pokoknya paling lebih mendekati ke kru kapal. Oh, sih. jadi kru kapal. Oke, Jadi oke. setelah lulus itu dari tempat kursus, kebetulan kakak kelas ada yang nawarin, hey kamu mau nggak kerja sambil jalan-jalan? Anak AA juga tuh. Enggak, Oh, kebetulan saya kursus di Kediri, di Pare. Oh, di Pare ya? Betul, hampir Kampung kurang- Inggris? Kampung Inggris selama 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu setelah 6 bulan ya ada tawaran muncul Pak. Jadi kamu mau nggak kerja sambil jalan-jalan dapat duit gitu ya. Terus kerja apa itu gitu kan, penasaran. Nih kamu nonton deh VT-nya dulu. Jadi dikasih tuh kayak kasih VT-nya, nih kamu nonton dulu kira-kira kamu bersedia nggak? Kalau mau besok ada interview nih gitu kan. Tapi harus ada kelas pembekalan dulu selama 2 bulan. Ya udah setelah itu datang interview, lolos Pak. Wih, gampang banget gitu ya. Padahal saya pikir kalau interview yang harus mengutamakan English skill itu ngejelim itu, ternyata cuma ditanya kesehariannya apa, terus motivasi ikut interview ini apa gitu, terus masa kamu mikir untuk 5 tahun ke depan kamu mau bagaimana gitu ya. Dijelasin itu udah saya dapat semua gitu ya dari pembekalan dulu waktu saya di kursus. Setelah interview lancar, kemudian ada pembekalan kelas selama 2 bulan gitu ya, bagaimana nanti hidup di kapal, karena kebetulan Itu di kapalnya kapal Indonesia. Maksudnya perjalanan dari Indonesia ke Eropa apa kita dibawa ke Eropa dulu lalu di Eropa kita kerjanya? Iya, jadi kebetulan perusahaan agensi saya itu ada 2 Pak. Ada yang Asia, kapal khusus Asia, yang which is Indonesia juga termasuk kita lewatin. Ada yang di Eropa gitu kan. Nah pada saat di awal itu saya nggak bisa milih gitu, nggak bisa milih maunya di Eropa atau maunya di Asia gitu. Terus makin kesini kebetulan si interviewer saya itu bilang kemungkinan kamu bakal dapet kapal di Eropa. Seneng dong gitu karena saya pengen banget gitu bisa menjelajah ke Eropa. Terus nggak lama ternyata bener, wah Eropa nih, Eropanya di mana Pak gitu kan. Nih kamu dapet home portnya di Italia pertama. Jadi dari keberangkatan itu dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta, transit di naik pesawat dulu. pesawat. Oh, saya pikir dari Indonesia udah langsung naik kapal, enggak ya? Nyamperin kita karena home portnya itu ada di Italia sana. Kemudian dari Soekarno-Hatta transit di waktu itu di Dubai langsung ke Italia. Pasti naiknya Emirates. Iya betul. Iya, pasti di Dubai itu. Emirates, pasti Emirates. Terus Jadi langsung ke Italia. ke Italia udah di situ baru merasakan ini. Jadi sebenarnya yang bikin itu semua ribet itu adalah proses ngurus dokumennya Pak. Aduh, saya jumpalian. Berapa lama ngurus dokumennya? Ada 6 bulan Pak. 6 bulan ngurus dokumen. Jadi 6 bulan itu jadi banyak training Pak ternyata. Misalnya kalau untuk Berarti olahraga mulu. salah satunya Pakai training? Oh enggak. bisa jadi. Iya. Jadi waktu itu kayak ada pelatihan keselamatan kerja. Just kalau misalnya ada kebakaran apa yang akan terjadi gitu. Jadi saya harus berenang juga Pak, pokoknya udah kayak. Tapi bisa berenang ya? Mau nggak mau harus bisa gitu. Kalau ada nih, berarti kan Mas Solihin berarti berapa tahun di kapal? Dari 2018 awal 18, 19 sampai 2020. 2 tahun ya. Itu di sekitaran Eropa aja tuh perjalanannya. Rutenya kemana rutenya? Oke, untuk itinerary-nya berarti ya. Itinerary-nya itu kalau lagi tergantung musim Pak. Jadi kalau lagi di musim Rambutan. panas gitu ya. Panas. Ada kalau di Indo ada satu musim Pak yang orang seneng banget Pak. Apa tuh? Musim kawin. Iya itu banyak tuh biasa. Oh iya bener. Temen saya tuh ayam, maksudnya ayam kan? Ayam, Iya. musim kawin Pak. Oh iya ayam. Terus saya belokin tuh biar aman, tenang, nggak usah diedit. Iya terus. Ya jadi tergantung musim. Kalau misalnya lagi musim panas gitu ya, biasanya kita datang ya di negara-negara Eropa. Dari Italia, terus ke Spanyol, ke Jerman, ke Netherlands, gitu-gitu. Jadi dalam satu cruise itu ada 7 hari, ada yang kapal 7 hari, ada yang 10 hari Pak. Jadi 10 hari itu kita muter tuh. Home port pertamanya di Italia, kemudian
nyebrang lagi gitu besoknya ke Spanyol misalnya, ke Barcelona misalnya. Terus Ketemu Messi nggak? oh enggak, ketemunya Xavi, Iniesta nggak ketemu? ada pemain bola cuma saya nggak tahu namanya. Oh itu Egy Maulana Fikri. Mungkin Iya. bisa jadi. Ada Pak, Ada naik kapal itu. Ada naik kapal. Jadi selama 7 hari itu 3 hari misalnya di satu hari di negara A, terus besok masih di negara yang sama cuma beda kota, terus baru hari ketiganya crossing. Yes. Habis itu ya udah muter aja tuh dari negara selama hampir kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh negaranya sama gitu ya. Terus nanti crossing lagi. Gitu. Muter terus gue bilang. Kalau untuk yang baru pertama Pak mungkin excited gitu kayak orang yang first contract gitu. Wow. Seneng gitu, amazing. This is the first I go to overseas gitu ya. Sekarang setelah udah sekali, 2 kali, 3 kali, ya elah perapatan itu lagi, ya kan ya? Iya itu pasti lagi, kan gitu kan, mungkin, itu lagi ya kan? Iya mungkin kalau orang udah lama kerja jadi kayak udah nggak kayak kayak kita mungkin liburan ke Bali. Untuk pertama kalinya pasti wow, amazing, Bali nih. Tapi tiap tahun ke Bali jadi apaan sih gitu doang Pak. Iya, walaupun Bali emang luar biasa, contohnya kayak gitu. Oke, untuk gaji. Itu bulanan atau harian atau gimana kontrak? Oke, gaji itu bulanan. Cuman ada beberapa part yang kita itu ada tergantung nationality kita Pak. Kita kan ada banyak ya, ada orang Eropa, ada orang Asia. Gaji pun dibedain Pak. Oh gitu. Kalau ada beberapa perusahaan yang dia diskriminasi ya. Benar, saya sih ngerasanya gitu ya. Jahat mereka tuh. Karena yang punya ownernya itu orang-orang Italia, jadi dia mau gaji orang-orang Eropa ya dibayar pakai euro, orang-orang Asia dibayar pakai dolar. Nah itu udah kenapa begitu ya gitu. Ternyata emang ada cerita di era-era dulunya. Terus honor itu di Asia tuh juga ada pembagian tertentu Pak. Kayak misalnya orang Filipina gitu ya. Mereka nggak terima gaji full 100%. Jadi dari sistem di negaranya sama. Ada potongan-potongannya? Potongannya itu setengah persennya, misalnya dari 100% 50% untuk keluarga, 50% untuk dia itu gitu. untuk khusus Filipina. Khusus Filipina. Indonesia Kalau Indonesia full, cuman dipotong deduction itu 20%. Wih, lumayan. Dari gaji tiap bulan. Ya lumayan, gitu. 20%. Tapi 20% itu bukan kemana-mana, nanti dibayarkan balikin lagi setelah kamu habis kontrak. Oh gitu. Jadi kayak tabungan lah ya. Iya, koperasi buat ini apa hampir sama, kesehatan dan lain-lain. Berarti berapa kalau boleh disebutin nominal gaji lah? Itu per bulannya ya? Per bulan. Berapa? Jadi berapa? Ini agak ini ya, range aja range. Range itu dari 500 sampai 1000. $500 sampai $1,000. 500 berarti sekarang berapa ya? Berapa? 4 sekarang berapa sih? 14 berapa sih? 13.000. 14 wow. Ya. Berapa? So, tinggal kurs 500 sampai $1,000. 500. Wow, 13 juta ya kalau $1,000 ya berarti ya. Hampir 14 juta sebulan. Wis kan main. Berapa? 14 juta. Hah? 14 juta ya. Sebulan 14 juta. Ya, itu kalau nggak keluar selama 20 tahun bisa beli Rans FC itu. Bisa beli sekolah, Pak. Beli sekolahan, bikin sekolah sendiri, jadi guru sendiri, ngajar sendiri, murid sendiri. Ya kan lagi ya bisa udah ya kan. Iya, jadi wow. Itu sih belum ini sih Pak ya, belum termasuk uang bonus sih. Jadi kita kan namanya kerja di hospitality industry tuh kita ngandelin uang tips ya Pak ya untuk jajan gitu ya. Kalau gaji mah berarti nggak usah. Itu 14 juta, ntar sorry. Saya potong. 14 juta itu langsung untuk dikumpulin apa langsung kirim ke rumah apa gimana? Oh, itu kalau itu manajemen tergantung manajemen sendiri. Kalau Bapak nih, kalau Bapak Solihin. Kalau saya transfer ke rumah itu per 2 bulan sekali. Per 2 bulan atau per 3 bulan gitu. Karena saya pikir kalau tiap bulan sekali pasti ada potongan itu loh Pak, kayak pasti gini, untuk makan dan lain-lain biaya hidup gitu ya. Itu 14 juta itu apakah bakalan kepotong untuk makannya? Karena kan kita tahu loh makanan sono nggak murah-murah. Kita kalaupun di sini katakan di sini ya gaji sekian, kita kalau mau hidupnya itu ya makan warteg maunya gitu, atau makan padang, atau makannya yang
lebih mewah lagi ngomongnya gitu. Nah kalau di kapal itu kita apa dapat makan? Apa kita harus beli? Kalau untuk kru ya, untuk kru itu segala sesuatu free Pak, Free. gratis. As long as kalau ada dia apa namanya, ada makanan yang disajikan di kru untuk kantin kayak kantin gitu modelnya. Namanya crew mess. Jadi kita misalnya dihidangin apa? Ya rata-rata tuh makanannya karena kapalnya atau perusahaannya itu perusahaan Itali, kebanyakan ya roti-rotian, Roti, salad-salatan gitu ya. Kayak pizza tuh udah hampir tiap hari. Terus makan apa sih dia punya pokoknya stick itu udah. Berapa lama bisa adaptasi antara aduh makanannya apaan sih? Nah gitu. ini yang paling struggle sih Pak. Pertama kita namanya kita di luar ya Pak ya. Sebagai seorang muslim itu yang paling struggle itu adalah cari makanan yang halal food. Itu susah banget. Apalagi kalau kita di satu momen di mana misalnya disajiin makanan untuk kru itu nggak ada makanan halalnya. Yang kita bisa makan paling cuman ya salad sama roti itu aja gitu. Selebihnya misalnya dia punya apa nih? Daging. Pork Milanese gitu ya. Terus ada apa gitu. Pokoknya yang kontaminasi dengan bacon segala macam itu agak susah, agak struggle tuh. Iya. Jadi kalau saran saya sih kalau ke luar negeri tuh apalagi kerja ya wajib banget tuh mutlak punya sambal, punya Indomie itu udah wah banget. Terus untuk tadi ngomongin sebagai muslim ya, berarti ada kewajiban untuk sholat, untuk Jumatan lah, itu yang kewajiban ya. Terus di kapal Jumatan gimana? Untuk sholatnya, umpamanya gimana? Ini karena ya siapa tahu di antara nanti teman-teman atau yang nonton ini bisa ada gambaran, oh saya muslim tapi saya nggak takut ke Eropa karena gitu. Gimana? Oke, untuk yang namanya kerja di kapal itu kan kita kerja itu sehari itu 12 jam Pak. 12 jam itu dibagi kerja shift pagi, shift siang dan shift malam gitu ya. Shift sore sampai malam. Nah, selama kurang lebih 12 jam itu tergantung kita nih dapat schedule-nya bagaimana gitu. Ketika waktunya Jumatan tiba gitu, itu juga harus tahu ini Jumatan di negara ini di jam berapa gitu ya. Jadi kita tuh harus punya wajib banget tuh aplikasi cuaca, aplikasi Ka'bah gitu ya. Gimana? M-banking juga penting ya? Wajib itu. Karena kalau nggak ada M-banking itu kalau mau beli apa-apaan susah. Terus kalau kebanyakan sih agak muslim di sana itu agak susah Pak sholat Jumat ya, karena emang paling penggantinya zuhur gitu. Dan orang yang bisa sholat 5 waktu pun juga tuh udah alhamdulillah hebat banget gitu. Keseringan ya paling di jamak, kebanyakan sih di jamak karena situasi kerja nggak mendukung gitu. Berarti itu ibaratnya tawarannya antara dua nih. Kamu mau duitnya banyak gitu. Tapi sholat kamu ketinggalan atau kamu mau sholat rajin tapi miskin di Indonesia. Be aja gitu. Iya, be aja. Oke, itu tadi sekelibat pengalaman Mr. Solin aja ya. Mr. Solin ini ketika di Eropa. Dulu Mr. Solihin ini adalah seorang siswa, dulu jurusan apa? GA-nya? Kalau dulu namanya administrasi perkantoran. AP. Oke. Betul. Untuk anak-anak AP ini kakak kelas kalian 2010 ya? Lulus 2010. 2010. Hai. Nah, ini anak AP. Dulu masih di cabang ya kan ya? Di cabang yang pusatnya belum ada kan? TKJ belum ada ya? TKJ belum ada. TKJ belum ada. Itu legend banget tuh kalau AP. Dulu ngerasain jadi murid, sekarang ngerasain jadi guru. Oke. Itu kan komparasinya luar biasa ya. Betul. Ibarat yang ini suka duren, yang ini nggak suka duren. Ini pertanyaannya nggak menjebak tapi akhirnya nanti jadi kayak orang ngaca ya. Waktu zaman sekolah, hal yang paling nggak disukain tuh apa? Ayo. Ini sih kalau ada sidak mendadak tuh saya oh my god. Sidak apa nih? Sidak apapun itu, entah itu dari cowok rambutnya panjang tiba-tiba. Oh dulu gondrong? Dulu ya suka pengen modelan, gondrong ya? Pengen gondrong. Emo ya zaman segitu ya? Emo-emoan tuh, pengen banget gitu ngerasain euforianya. Oh. Sama ini sih Pak paling kayak jam istirahatnya bentar banget gitu ngerasanya. 15 menit? 15 sampai
20 menitan gitu ya. Nggak Tapi nyampe itu setengah jam. ada hal lucu ya ketika saya ketemu gitu, Pak istirahatnya sebentar gitu. Tapi ketika mereka lulus, Pak istirahat mulu. Bener-bener. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain Oke, ternyata ya. Berarti yang paling nggak asik istirahatnya kebentaran sama itu ada ada sidak peraturan kedisiplinan berarti Betul, ya. Oke. Sebenarnya bagus sih itu. Oke, yang paling suka deh di sekolah. Di waktu sekolah. itu saat itu. Ini zamannya saya itu ekstrakurikuler itu aktif semua Pak. Hampir semua ekstrakurikuler itu aktif. Dari mulai yang paskibranya bagus, kemudian kepramukaannya juga mantep. Terus apalagi waktu itu bahasa Inggris juga cukup bagus di situ. Eskom namanya ya? Eskom. Sampai sekarang masih ada kok. Bu Noni kalau nggak salah. Ya, terus sama ini basket dan volley. Basket dan volley. Itu wow. Setiap kali ada perlombaan tuh selalu anak sekolah ini selalu ikut. Masih dar gitu ya. Masih semangat-semangatnya gitu. Malah dulu ada karate. Betul. Ada kalau futsal sih nggak terlalu sih ya. Maksudnya futsal itu ada cuman kalah momen sama karate. Emang kalau karate zaman dulu kan luar biasa. Sama anak band sih Pak, banyak banget itu. Dulu apa namanya? Asik, betul. Asik. Ya? Dulu bandnya emang luar biasa. Apa maksudnya kalau sekarang ini ada kemunduran, maksudnya gimana? Kalau dulu tuh nggak tahu ya kalau sekarang ya Pak. Saya nggak tahu kalau sekarang tuh masih ada apa enggak, karena eranya saya itu waktu registrasi awal itu emang banyak banget tuh. Ini presentasi anak yang ikut musik lebih banyak gitu ya, walaupun nanti di endingnya juga paling orang-orang itu aja yang ikut gitu ya. Karena emang setiap itu karena itu suka banyak acara ya, maksudnya tiba-tiba ada momen dimana ini butuh entertain nih, udah anak band ini aja gitu. Biasanya makanya mereka suka. Gitu. Ya emang sebenarnya kalau di sekolah khususnya ya, untuk yang kita bisa ngambil eskul itu kan ya. Emang nggak mungkin semua kita ambil. Benar. Karena pasti salah satu salah 3 lah kita bisa ambil. Salah 2 lah. Salah 2. Minimal. Paskibra gitu. Karate gitu, asik gitu. Emang kalau semua pasti nggak bisa. Oke, sekarang berarti kalau boleh tahu usianya usia berapa sekarang? Sekarang 27. 27, single? Hey, nggak pengen. Kalian semua nggak pengen. Hey. Pengalamannya Eropa loh. Kalau pengalamannya cuma Bandung, tinggalin lah. Ini nggak pengen foto di bawah menara Eiffel. Ini calonnya. Soalnya jadi guide ya, calo. Guide ya. Oh Inggris jago, apa jago? Oke, sekarang tadi murid, sekarang jadi guru nih. Kebetulan gini guys, teman-teman, Pak Solihin ini bisa dibilang guru di musim yang apes. Jadi guru di musim pandemi. Kalau guru di musim nggak pandemi sih oke lah. Kita ngajar datang biasa, ketemu murid dan lain-lain, eskul semua jalan, kantin semua ada. Ketika pandemi, kita semua tahu kayak apa. Waktu itu awal-awal kan belum ada yang masuk ya, belum ada tatap muka, belum ada kan. Kita ngirimin tugas doang dari Google Classroom tentunya. Sekarang udah mendingan nih, Senin, hari Rabu, hari Jumat. Semoga nanti sih bakal kayak full lagi gitu. Amin. Dukanya dulu deh. Dukanya ketika pandemi coba kayak apa? Oke, sebagai guru ngajar di era pandemi itu sedikit struggle ya, agak challenge. Challenge-nya adalah pertama, untungnya saya punya beberapa alat yang mendukung gitu untuk melakukan kegiatan pembelajaran online gitu. Paling lebih kepada disiplin gimana ya cara memotivasi anak itu siswa supaya at least ketika ada pertemuan-pertemuan virtual itu mereka hadir dulu deh, nggak menuntut untuk harus paham ilmunya, yang penting ketersediaannya untuk hadir di setiap guru yang mengadakan virtual meeting gitu ya. Terus sama ini Pak, paling lebih kepada tingkat kemauan siswa. Kalau saya sih prinsipnya ngajar yang pertama buat dulu si anak tuh suka sama gurunya gitu. Setelah itu baru dikit-dikit ke materi gitu. Kalau misalnya mereka sudah amazed, karena belajar dari pengalaman sih. Itu emang klasik banget sih. Sama saya juga kebetulan guru di masa pandemi, walaupun dulu enggak. Itu luar biasa. Kalau sekarang memang ada elemen yang kudu nyambung, Mbak. Orang tua, guru, murid. Betul. Orang tuanya rajin, muridnya enggak.
gurunya gimana, rajin juga, percuma. Gurunya rajin banget, muridnya rajin banget, orang tuanya nggak nyuruh, nggak juga. Itu masih ada faktor X kayak kuota dan lain-lain. Belum lagi pandemi, ekonomi dan lain-lain. Itu memang keluhan kita semua sih. Terus untuk yang sukanya. Oke. Sukanya pertama lebih asik of course ya ini karena saya alumni berarti ya mau nggak mau saya jadi udah sedikit paham gitu ya orang-orangnya. Terus ketemu lagi guru-guru yang tadinya siapa? Guru-guru yang dulu pernah ngajar yang sekarang masih ada siapa? Pertama tuh yang paling best tuh Pak Mujio tuh. Pak Mujio. Itu wali kelas saya. Oke, Pak Mujio. Kemudian Mr. Ajit. Mr. Ajit bahasa Inggris. Yes. Sama Mr. Tony, Kak Tony. Pak Tony. Masih. Kemudian Pak Pur. Wah itu legendnya AP. Terus Pak Eka. Sama beberapa Bu Ana. Bu Anita. Itu orang-orang senior semuanya memang. Pak Junaidi juga termasuk. Pak Junaidi seru ya akhirnya ya. Serunya, bisa kembali ke rumah. Kayak ngerasa sekolah lagi gitu. Walaupun statusnya jadi guru kayak ngerasa sekolah. Oh gini ya gitu jadi paham pengalamannya Pak. Oke. Kan Pak Solihin berarti ngajarnya bahasa Inggris ya. Gimana sih caranya bahasa Inggris itu gini? Ada orang belajar teori doang, betul. Grammar dan lain-lain, itu kan banyak banget ya. Ada 14 kalau nggak salah ya. Ada 16. Malah 16. Ada 16 gramatika yang harus dipahami. Itu luar biasa. Ada lagi yang, tapi ada orang yang nggak belajar gramatika, tapi dia secara ngobrol tuh apa? Conversation. Speaking. Ya, speaking. Dia pronunciation-nya bagus loh. Tapi ketika grammar salah. No problem dong, orang ngomong kan yang penting paham, tidak melulu ke masalah gramatika. Sama seperti kayak, oke, saya pahamnya Arab lah. Kayak nanya nama, itu orang Arab tuh nggak pernah kita belajar kayak itu, nggak beda. Sama kayak mungkin kayak di Inggris lah. What is your name, ya kan? Apakah itu kan secara gramatika bener ya? Apakah kalau ngobrol itu harus begitu? Apa enggak? Nah terus gimana caranya nih biar teman-teman itu enggak jadiin momok bahasa Inggris susah, capek, males, nggak ngerti pak, ngapain sih gitu? Padahal penting banget bahasa Inggris ya. Betul. Oke, pertama harus gimana cara supaya teman-teman di sini suka lah ya bahasa Inggris. Suka dulu. Pertama niatkan bahwa saya sadar betul bahwa bahasa Inggris itu bukan satu-satunya subjek yang dengan bisa bahasa Inggris terus akhirnya jadi wow gitu, enggak. Jadikanlah pembelajaran bahasa Inggris itu sebagai media untuk one step closer buat nge-reach atau nggapai mimpi yang lain gitu ya. Jadi kayak jalannya gitu ya. Jadi kalau kamu udah punya ibaratnya SIM-nya gitu kemana-mana pun juga gampang gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua kalau ditanya misalnya gimana sih teknik supaya kita suka gitu ya. Pertama kalau saya Pak dulu emang suka ini Pak, suka ngopi orang gitu. Ngopi dalam arti saya berarti kan orang yang ngopi diambil? Oh enggak? Bisa jadi. Gimana? Saya suka mimicking ya jatuhnya. Jadi ada satu sentence di ya betul. Ada satu sentence di film yang kok ini orang marah-marahnya bagus gitu loh bahasanya. Saya ikutin terus dari nonton Harry Potter juga termasuk tuh salah satu. Harry Potter gitu ya. Terus alhamdulillah tuh saya ke negaranya alhamdulillah. Itu di Inggris ya? Di Inggris, di London. Ya terus setelah itu ya udah kalau ditanya Pak mana pentingan belajar grammar dulu apa speaking dulu? Well menurut saya dua-duanya penting. Tergantung kamu penggunaan mau dibawa kemana bahasa Inggris. Apakah mau dibawa ke akademisi atau mau cuma sekedar bisa gitu. Kalau cuma sekedar bisa you don't need to have good grammatical but as long as you're confident. Tapi kalau misalnya dibawa ke akademisi kamu misalnya mau ngelamar scholarship
atau mau sekolah ke sekolah yang khusus bahasa Inggris itu wajib penting gitu ya. Jadi orang yang ketika orang akademisi ngedengerin orang ngomong bahasa Inggris yang mereka grammarnya ancur gitu ya misalnya, oh berarti ini orang PD-nya bagus gitu ya. Belum tentu orang yang jago grammar tuh speakingnya juga selancar itu. Jadi dua aspek ini penting Pak gitu. Makanya saya selalu tekankan nggak boleh belajar cuma salah satu aspek, dua-duanya wajib gitu ya secara beriringan. Gimana caranya ngeduluin? Ya udah misalnya bagi waktunya gimana? Misalnya sehari ini kamu ngafalin vocab terus gitu ya, terus besoknya kamu speaking terus. Jadi ada metode khusus sih kalau saya gitu, karena setiap orang punya metode belajar masing-masing. Itu yang paling penting sih. Yang pertama harus tahu motivasi kalian belajar bahasa Inggris. Mau dibawa kemana ya? Hubungan kita, ya kan? Armada kali. Armada. Jadi iya sih memang mau ke akademisi atau mau sekedar bisa. Pure sekedar bisa. Ya memang akhirnya kayak gitu sih. Inggris lagi-lagi semua komponen, semua yang di dunia ini kayaknya nggak ada deh untuk yang nggak awalnya pasti Inggris. Bener nggak sih? Betul. Kayak komputer pengoperasiannya Inggris. Untuk ke tempat-tempat bandara, terminal dan lain-lain itu bisa Inggris. Terus kayak suatu benda itu penggunaannya pakai bahasa Inggris. Ya. Akhirnya Inggris itu jadi penting. Kenapa? Karena ya tadi itu bener ya. Karena kita mau diapa-apain udah pakai bahasa Inggris. Bener. Jadi ke doktrin ya. Ke doktrin. Oke. Kalau ini pertanyaan lucu banget. Kerenan Wana apa want to? Ayo. Secara Pak Solihin, jangan secara guru. Kerenan Wana apa want to? I want to take it apa I wanna take? Saya personally suka I wanna. Wanna ya? Padahal salah kan? Salah ya. Itu bukan salah sih Pak. Bahasa gaul? Bahasa gaul. Jadi kita kan punya bahasa slang ya Pak ya. Di luar bahasa Inggris juga ada bahasa slang. Kalau wanna itu lebih ke singkatan aja Pak. Kayak construction. Jadi kalau misalnya mau ngomongin cepet ya udah. Gitu. I wanna go there. Don't you wanna gitu ya. Don't you wanna come? Gitu. Itu lebih ke wanna, gota gitu. Ya, gotta, wanna, have to, banyak. Oke, Pak Solihin, ini udah di akhir nih. Coba punya kata-kata mutiara kali ya sih. Closing ya. Punya kata-kata mutiara untuk teman-teman siapapun yang nonton film ini, semoga bisa untuk memotivasi. Terserah mau tentang apa, tapi paling enggak ayo kita motivasi bareng-bareng. Pak Solihin tinggal di mana? Sorry. Saya tinggal di daerah Grogol. Anak Grogol bisa sampai ke Italia ya? Italia. Iya. Kalau zaman Sidul kan anak Jakarta Timur bisa jadi insinyur. Zaman segitu insinyur kan luar biasa. Keren. Hari ini anak Grogol bisa main-main ke Italia. Coba Pak Solihin, itu kameranya, itu gaibnya? Enggak, itu kameranya, silakan. Kata-kata mutiaranya lah. Oke. Buat teman-teman, adik-adikku, murid-murid semua dan seluruh yang nonton, pertama dalam proses belajar harus enjoy the process. Karena kalau misalnya fokus terhadap hasil, ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, itu bakal down gitu ya, bakal jatuh gitu. Yang kedua, ikhlas aja gitu, terima hasil apapun yang kalian usahakan gitu. Karena sejauh saya hidup gitu ya, saya selalu punya prinsip bahwa orang yang ikhlas, orang yang baik tuh bukan karena kita baik dari satu orang, apapun itu bentuk kebaikan, entah itu senyum sama orang, selalu nyapa, itu termasuk dari kebaikan gitu. Itu lakukan hal-hal kebaikan yang kamu nggak sadar bahwa itu adalah kebaikan gitu. Maksudnya kebaikan itu adalah segala sesuatu yang membuat orang lain tuh setidaknya merasa kalau dia itu dihargai gitu Pak. Itu aja, jangan patah semangat. Kegagalan itu selalu ada di
awal karena masih banyak pintu lain yang masih bisa terbuka untuk kalian. Jadi so keep your track, keep on your positive track dan selalu berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Oke. That's all. Oke. Bagus banget itu. Jadi ibaratnya tetap aja jalan terus walaupun orang nggak menyukaimu gitu ya. Kalau Beckham itu bagus loh. Apa tuh Pak? Impossible is nothing gitu. Oh, nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing Gitu. is impossible. Itu keren banget. Satu lagi yang terakhir, masih ingat kan guru-gurunya? Betul. Oke. Pasti punya idola di antara yang pernah diajar. Sebutin satu, siapa yang paling suka di AA? Aduh, saya ada beberapa Pak. Beberapa. Kalau beberapa, ya satu. Satu ya. Nanti kita klasifikasiin lagi. Sosok guru Yang luar biasa, yang paling gila nih. Iya. Gitu. yang luar biasa itu Yang pokoknya aku tanpamu butiran debu. Kan pasir. ini sih ada Bu Ana sih. Bu Ana, Bu ya? Ana yang paling ngena gitu belajar cara metode beliau ngajarin tuh. Apa Bu Ana apa yang bisa? Wah gila Bu Ana nih. Gitu kan apa? Kalau Bu Ana itu lebih ke straight ya. Straight. Disiplin. Iya, disiplinnya luar biasa. Jadi karena disiplinnya beliau, jadi setiap saya ada materi pelajaran beliau besok itu saya selalu review materi itu Pak, karena beliau tuh suka ngasih kuis dadakan Karena gitu. prepare. Suka dakdikduk kalau misalnya nggak bisa jawab gitu ya. Jadi salah satunya beliau gitu ya. Ada beberapa dulu cuman guru-guru yang. Oke, itu yang perempuan, yang satu lagi, laki-laki. Ayo. Dulu ada suaminya Bu Karimah tuh Pak Makawi. Pak Makawi, Ustadz Makawi. Ustadz Makawi sama Ustadz Anis sih dulu. Ya, sampaikan dong Pak Ustadz Makawi. Makasih Pak Ustadz Makawi, alhamdulillah muridmu ini sekarang mengabdi jadi guru. Semoga ilmu yang diberikan di semua guru, nggak cuma Bapak Makawi juga ya maksudnya. Ya, khususnya Pak Makawi bisa memberikan keberkahan buat yang lain. Oke. Amin. Terima kasih. Thank you. Ini udah. Terima kasih Pak Solehin waktunya tadi. Dia jauh-jauh dari Grogol. Datang, emang beliau lagi sibuk juga. Selain ngajar juga ikut les ya. Iya, betul. Dan lain-lain pasti banyak kegiatannya. Oke, ini pertemuan pertama kita. Kalau nanti ada mau siapa yang kira-kira kita bakal panggil, tulis di kolom komentar. Siapa aja yang penting termasuk dalam keluarga besar Asatul Abadiyah, mau dia alumni, mau dia guru, mau dia siapa, ayo kita gali, kita cari inspirasi dari orang tersebut supaya kita bisa menginspirasi juga, ngambil inspirasinya juga kita bisa mencari, kita harus seperti kayak gitu. Oke. Kalau yang mau naro iklan, Pak Solehin punya usaha nggak? Ada sih, punya kakak. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang mau naruh iklan bisa kok taruh di sini. Ini bisa taruh atau apalah. Siap menerima endorsement. Kita menerima endorsement berupa apa, kaos, makanan, minuman, apa kita bakal taruh di sini. Nanti kita bakal rame-rame gedein sekolah ini bahwa udah 4.0 ya. 4.0. Belajar mengajar tetap di kelas. Tapi untuk informasi kan belajarnya merdeka ya. Merdeka kita belajar. akan ikut Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim luar biasa. Yoi. Merdeka. Belajar merdeka. Makanya kalau untuk apa-apa kita ayo support kita supaya kita bisa lebih tangguh lagi, bisa lebih hebat lagi. Terima kasih. Kayaknya saya nggak harus minta maaf karena nggak ada yang salah, ya kan? Karena saya manusia, pasti tempatnya salah. Pak Solehin juga manusia, tempatnya salah. Terima kasih udah nonton, jangan nyesel. Ingat, tulis di komentar siapa yang bakal kita panggil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.